Para pemirsa semuanya, ahlan wa sahlan di dalam pembelajaran bahasa Arab. Sekarang kita membahas kalimat nominal, masih seputar subjek berupa nama orang dan predikat kata sifat. Kali ini subjek berupa 3 nama orang atau lebih. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas subjek berupa 1 orang, kemudian diteruskan subjek berupa 2 orang. Sekarang kita membahas subjek berupa 3 nama orang. Perhatikan pada contoh berikut. Di dalam bahasa Arab dibedakan laki-laki dan perempuan, pria dan wanita. Sekarang kita mulai untuk pria ya. 3 nama orang pria atau lebih. Perhatikan pada contoh berikut. Zaidun wa Khalidun wa Ibrahim wa Tiwalun. Saya ulangi. Zaidun wa Khalidun wa Ibrahim wa Tiwalun. Berikutnya. Zaidun wa Khalidun wa Ibrahim jamiluna. Zaidun wa Khalidun wa Ibrahim arkya'u. Perhatikan baik-baik. Subjek pada kalimat berikut adalah Zaidun wa Khalidun wa Ibrahim. Zaid dan Khalid dan Ibrahim. Ini subjek. Meskipun terdiri dari 3 nama orang, tapi subjek ya posisinya. Wa di sini penghubung ya, penghubung untuk nama orang yang pertama, ini urutan pertama nama orang, urutan yang kedua nama orang, urutan yang ketiga ya. Kemudian jangan lupa pada pertemuan yang lalu saya sengaja menampilkan wa-nya ini agak terpisah ya. Tapi sebenarnya itu terhubung ya, nyambung dengan kata berikutnya ya. Aturannya memang begitu. Karena pada pertemuan yang lalu masih pengenalan, sehingga saya harus menekankan pada wa-nya itu sebagai penghubung ya, penghubung 2 kata benda. Ya, begitu ya. Sekarang kita teruskan dan yang ini. Ini kata sifat ya. Kata sifat untuk 3 orang pria atau lebih itu istilahnya jamak ya. Jamak ya. Dalam bahasa Arab namanya jamak mudzakkar salim ya. Watiwalun ini berasal dari kata powilun. Untuk 1 orang laki-laki, untuk 2 orang laki-laki powilani. Untuk 3 orang laki-laki tidak bisa dibuat powiluna, tidak ada ya, itu aturan itu. Yang ada langsung jamak ini ya, taksir, jamak yang tidak beraturan menjadi wapiwalun, bukan lu tapi lun. Nah, itu. Berikutnya lagi. Contoh yang kedua, kalimat ini, pada kalimat ini subjeknya adalah Zaid, wa dan Khalid, wa dan Ibrahim. Nah, 3 nama orang ini sebagai subjek ya. Predikatnya jamiluna. Ini predikat berubah kata sifat. Sedangkan yang di contoh kalimat pertama ini predikat berubah kata sifat juga ya. Panjang artinya. Yang ini tampan ya. Ya. Tampan ini sinonim dengan wasim ya, dari kata jamilun. Sinonim dengan wasimun. Selanjutnya, jamiluna berasal dari kata jamilun. Jamilun itu untuk 1 orang laki-laki. Jamilani untuk 2 orang laki-laki. Kemudian jamiluna untuk 3 orang laki-laki atau lebih. Jadi untuk orang jamak 3 laki-laki atau lebih itu gunakan jamiluna. Aturannya wawun nun. Nah, aturan yang baku untuk 3 orang laki-laki atau lebih itu ini ditambahkan wawun nun ya, untuk memanjangkan. Ini nunnya berbunyi na. Jamiluna. Nanya pendek ya. Jamiluna. Kenapa yang ini tidak ada wawun? Ini namanya jamak
taksir ya, jamak yang tidak beraturan ini ya. Jamak yang tidak beraturan ini. Berikutnya lagi pada kalimat berikutnya ini. Zaidun wa Khalidun wa Ibrahim al-qiya'u. Bukan un. Berbeda ya. Yang ini juga jamak taksir, jamak yang tidak beraturan ya. Bunyinya un. Tanwin jenis bumatain, un. Ya, sedangkan yang ini bukan tanwin, tetapi bumah, saja, tak ada n-nya. Ya, al-qiya'u. Ini berasal dari kata zakiyun, pandai. Ya, untuk satu orang laki-laki ya. Untuk dua orang laki-laki, zakiyani. Untuk tiga orang laki-laki atau lebih, jamak yang mudzakkar salim, itu al-qiya'u. Saya ulangi, zakiyun menjadi zakiyani, menjadi zaki al-qiya'u. Kenapa tidak zakiyuna? Tidak ada ya, menjadi al-qiya'u. Nah, saya ulangi lagi ya, membacanya diingat-ingat. Perlu saya tegaskan juga, ini harus menggunakan aturan un ya untuk subjeknya ini ya. Zaidun, Khalidun. Nah, yang ini Ibrahimu, pengkhususan ya, pengecualian, exception ya. Itu di dalam bahasa Arab ya sama seperti bahasa Inggris, bahasa yang lainnya itu ada pengkhususan ya. Pengkhususan itu dari aturan yang standar, aturan yang baku ya. Zaidun, ini aturan standar, aturan bakunya itu un. Nah, ada pengkhususan seperti ini ya. Gitu. Zaidun wa Khalidun wa Ibrahim wa tiwalun. Zaidun wa Khalidun wa Ibrahim jamiluna. Zaidun wa Khalidun wa Ibrahim al-qiya'u. Sekarang kita beralih ke wanita ya. Untuk wanita ya. Subjeknya 3 orang untuk wanita. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan. Tutina warusmina wajumina watiwalun. Tutina warusmina wajumina watiwalun. Kalimat berikutnya. Tutina warusmina wajumina jamilatun. Kalimat berikutnya. Tutina warusmina wajumina zakiyatun. Zakiyatun. Nah, perhatikan baik-baik. Pada kalimat yang pertama, subjeknya adalah tutina dan wa, ini wa ya, langsung serangkai ya dengan kata berikutnya. Wa dan Rusmina, nama perempuan Rusmina. Wa dan Jumina, nama Jumina. Watiwalun. Watiwalun itu dari kata tawilun. Tawilun itu untuk satu orang laki-laki panjang. Kemudian diubah ke perempuan ditambah tak marbuto menjadi tawilatun. Tawilatun ya. Jadi tawilun diimbuhi tak marbuto menjadi tawilatun. Lun berubah menjadi latun. Tawilun, tawilatun. Kemudian untuk dua orang perempuan, tawilatun diimbuhi alif nun ya. Menjadi tawilatani. Tawilatun menjadi tawilatani. Nah, sekarang untuk yang 3 orang perempuan tidak bisa berubah menjadi tawilatun, tidak ada ya. Sehingga sama seperti laki-laki. Watiwalun ya. Jamak taksir tidak beraturan ini ya. Subjek mulai tutina sampai jumina. Predikat watiwalun berubah kata sifat panjang. Kemudian kalimat yang kedua subjek sama ya seperti kalimat yang pertama.
Kemudian jamilatun, ini berasal dari kata jamilun. Jamilun untuk satu orang laki-laki itu diimbuhi tak marbutoh menjadi jamilatun, sehingga lunnya menjadi latun. Jamilun, lun berubah menjadi latun. Jamilatun. Jamilatun untuk satu orang perempuan, satu orang wanita. Sedangkan untuk dua orang perempuan, dua orang wanita, latun berubah menjadi latani. Jamilatun menjadi jamilatani. Ditambah alif nun. Jamilatun, jamilatani. Tun menjadi tani. Latun menjadi latani. Jamilatun, jamilatani. Kemudian untuk tiga orang perempuan atau lebih menjadi jamilatun. Jamilatun. Panjangnya ini dengan ini sama. Jamilatun. Kemudian yang ketiga, tutina warusmina wajumina zakiyatun. Yakiyatun. Subjeknya tutina dan rusmina dan jumina ya. Kalau bahasa Indonesia tutina, rusmina dan jumina. Zakiyatun, pandai ya, cerdas. Zakiyatun berasal dari kata zakiyun. Zakiyun itu satu orang laki-laki, untuk satu orang laki-laki. Sedangkan untuk satu orang perempuan, zakiyun harus diimbuhi akhiran tak marbuto ya. Sehingga menjadi zakiyatun, zakiyatun, zakiyatun. Untuk dua orang perempuan, zakiyatun diimbuhi alif nun, sehingga tun menjadi tani. Lengkapnya, zakiyatun menjadi zakiyatani, zakiyatani, zakiyatani. Nah, untuk yang tiga orang perempuan atau lebih, zakiyatani berubah menjadi zakiyatun. Apa perbedaan zakiyatun dengan zakiyatun? Kalau zakiyatun itu tidak ada alifnya, ini. Dan yang terakhir ini tak marbuto, sedangkan kalau ini zakiyatun ini bukan tak marbuto, ya. Bukan tak marbuto, ya. Itu bedanya ya. Ini adalah ciri khas ya, karakter untuk kata jamak ya, untuk tiga orang perempuan atau lebih itu alif sama ta ini ya. Alif sama ta ini. Kemudian untuk yang kalimat kedua ini juga begitu, alif sama ta ya. Dari kata jamilatun menjadi jamilatani menjadi jamilatun ya, maksud saya ini ya. Ulangi, jamilun, jamilatun. Jamilatun diubah menjadi dua orang, jamilatani diubah menjadi tiga orang atau lebih, jamilatun, alif sama ta ini ya. Ini aturan yang baku. Adapun yang ini aturan yang tidak beraturan, istilahnya jamak taksir ya ini. Hal-hal yang seperti ini lebih banyak kita mengikuti yang ada di kamus dan percakapan orang di Arab zaman dahulu ya. Banyak-banyak membaca buku bahasa Arab, kamus atau koran Arab ya, itu sehingga tahu aturan yang tidak beraturan, jamak yang tidak beraturan ya. Untuk jamak yang seperti ini mudah sekali ya untuk mengingat-ingatnya, karena cukup dengan menambahkan alif ta saja ini. Alif sama ta itu yang beraturan, jamak beraturan untuk perempuan. Sedangkan jamak beraturan untuk laki-laki cukup ditambahkan wawun nun ya, belakangnya ya. Sekarang bandingkan 3 kalimat berikut untuk pria. Ini supaya mengingat kembali pelajaran yang terdahulu. Saya baca, Junaidi jamilun. Junaidi wa Khalidun jamilani. Junaidi wa Khalidun wa Aliyun jamiluna. Perhatikan, jamilun berubah menjadi jamilani, berubah menjadi jamiluna. Lun berubah menjadi lani. Kemudian
Lun berubah menjadi luna. Perubahan ini mengikuti subjek yang ada di depan ini. Ini subjek laki-laki tunggal ya. Sehingga ini jamilun. Sedangkan yang ini subjek di depannya satu, dua. Dua orang laki-laki. Cirinya, karakternya ini tambahkan alif nun. Jamilani. Jamilun menjadi jamilani. Sedangkan yang ini mengikuti subjeknya ini 3 orang laki-laki. Bisa 4 orang, bisa 5 orang, bisa banyak ya. Ini menggunakan jamiluna. Silakan dihafalkan. Jamilun, jamilani, jamiluna. Saya baca kalimat lengkapnya. Junaidi jamilun. Junaidi wa Khalidun jamilani. Junaidi wa Khalidun wa Aliyun jamiluna. Begitu. Berikutnya, bandingkan 3 kalimat berikut untuk wanita. Jumina jamilatun. Jumina jamilatun. Jumina warusmina jamilatani. Jumina warusmina jamilatani. Yang ketiga, Jumina warusmina watutina jamilatun. Perhatikan predikatnya. Jamilatun berubah menjadi jamilatani. Tunnya ini ya. Nah, ditambah alif nun. Jamilatani berubah menjadi jamilatun. Nah, dalam suara pelafalan jamilatun, jamilatun, jamilatun itu hampir mirip ya. Perbedaannya pada ini yang panjang saja. Tetapi pada tulisan tampak sekali perbedaannya ya. Yang ini tak marbuto, yang ini alif ta. Nah, itu perbedaannya. Pada suara, coba rasakan suaranya. Jamilatun. Yang ini jamilatun. Beda ya. Beda. Jamilatun. Jamilatun. Nah, ini bedanya di sini panjang. Bersuara antara ini dengan ini sama. Ya, ini sama tak marfutonya ini. Tak ini. Tak marfuto yang ini tak. Ya. Cukup sampai di sini pembahasan bahasa Arab kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.